Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan soal karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat. Presiden juga meminta agar pemerintah daerah memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah pusat. Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas sebagai panduan-panduan untuk provinsi, kabupaten, dan kota sehingga mereka bisa kerja. Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap seluruh menteri memastikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama, harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama, semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung, baik dari dampak kesehatan maupun dampak sosial ekonomi yang ada. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan tidak ada karantina wilayah di tingkat kabupaten, kota, dan juga provinsi untuk menekan penyebaran virus corona. Yang diizinkan adalah karantina wilayah secara parsial atau penutupan wilayah maksimal sampai dengan tingkat kecamatan. Saya sudah memberikan izin kepada kota kabupaten untuk melakukan namanya karantina wilayah parsial. Ya. Jadi sensitif media tidak menggunakan lagi istilah lockdown, ya, gunakan yang namanya istilah karantina wilayah. Karantina wilayah ini tidak ada izin untuk melakukan karantina wilayah di level kota, kabupaten, atau provinsi tanpa seizin presiden. Jadi kota Tasikmalaya tidak akan melakukan karantina wilayah, kota kabupaten lain tidak kami beri izin karena izin itu harus datang dari presiden. Yang dibolehkan adalah karantina wilayah parsial. Jadi menutup sebuah RT itu boleh, menutup RW itu boleh, menutup satu desa itu boleh, menutup karantina wilayah di kelurahan itu boleh, maksimal sampai kecamatan jika daerah-daerah itu memberikan sebuah situasi ada penyebaran yang cukup masif di wilayah-wilayah yang terbatas itu. Sementara karantina wilayah di Kota Tegal, Jawa Barat hari ini resmi diberlakukan. Ratusan beton pembatas jalan pun telah dipasang untuk menutup jalan di Tegal pada Minggu sore. Penutupan jalan dipimpin langsung Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono. Ruas jalan yang pertama ditutup adalah Jalan Teguh Umar, wilayah Tegal Selatan. Jalan ini menghubungkan antara kabupaten dan Kota Tegal. Pemasangan beton pembatas dilakukan dengan krain. Satu persatu beton-beton ini dipasang berjajar melintang hingga menutup seluruh badan jalan. Tidak hanya mobil, sepeda motor pun tidak akan bisa menerobos blokade ini. Di tiap barisan beton diberi celah sekitar 30 cm untuk memberikan kesempatan kepada pejalan kaki. Blokade menggunakan beton MBC seberat masing-masing 6 kintal ini agar tidak mudah digeser, sehingga penutupan wilayah bisa benar-benar berjalan sesuai rencana, yakni untuk mengantisipasi masuknya orang luar ke Kota Tegal. Ya, makanya saya mengimbau seluruh masyarakat Kota Tegal dan juga Kabupaten Tegal, ini saya berharap ini harus menyadari semua bahwa kita sekarang lagi terkena ujian atau cobaan atau musibah. Kita harus menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan juga para warga kita. Karantina wilayah ini sebagai salah satu bentuk social distance yang sedang dikampanyekan pemerintah pusat, di mana tujuan utamanya adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ke dalam Kota Tegal. Akibat karantina wilayah ini, para pemakai jalan yang akan mendatangi Kota Tegal terpaksa harus berbalik arah. Pertama ya saya kaget ke Kota Tegal, ternyata sudah ditutup. Tetapi saya sangat menyadari memang kondisinya harus demikian. Ya, jadi saya sangat menyadari lah. Ada 49 ruas jalan masuk dalam kota yang ditutup beton. Penutupan akses jalan dimulai sejak 30 Maret 2020 dan berakhir 30 Juli 2020. Selama masa isolasi ini, akhirnya diputuskan hanya ada 3 pintu masuk. Mereka yang hendak masuk Kota Tegal harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara ketat. Imam Suripto, Tegal, Jawa Tengah.
Ya, karantina wilayah menjadi salah satu opsi yang diambil untuk mengurangi penyebaran virus corona di sejumlah wilayah. Beberapa daerah kemudian menyiapkan skema pemberlakuan karantina wilayah. Meskipun tadi Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa kebijakan karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat. Presiden juga mengatakan pemerintah akan melakukan pembatasan sosial dalam skala besar. Mengapa pemerintah pusat tidak mengambil kebijakan karantina wilayah secara tegas dan apa yang dimaksud oleh Presiden soal jaga jarak begitu ya, atau kemudian disebutkan pembatasan sosial berskala besar, dan sejauh mana pemerintah daerah melakukan karantina wilayah di wilayah mereka masing-masing, dan kemudian kita juga akan menggali lebih jauh seperti apa kemudian dasar hukum yang tepat diambil oleh pemerintah dalam keadaan seperti ini, apakah kemudian tepat jika melakukan pembatasan sosial dalam skala besar atau justru ada kebijakan yang lain. Kita akan bahas semuanya pada malam hari ini, kita akan elaborasikan bersama dengan Gubernur Jawa Barat, ada Ridwan Kamil yang sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Selamat malam, Kang Emil. Selamat malam, Mas Reinhardt. Baik, dan sudah bergabung juga lewat sambungan Skype, ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Bang Abednego Tarigan. Bang Abed, selamat malam. Ya, dan kami juga akan menyapa di ujung telepon ada akademisi tata negara, hukum tata negara dari STIH Jentera, ada Mbak Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, selamat malam. Selamat malam. Baik. Saya akan ke Kang Emil terlebih dahulu. Kang Emil, meskipun kemudian tadi Presiden sudah mengatakan kebijakan karantina wilayah adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, ketika sudah disebutkan Presiden seperti ini, untuk Provinsi Jawa Barat sendiri sejauh mana bisa atau tidak kemudian melakukan karantina wilayah? Karena tadi Kang Emil juga mengatakan ada karantina secara parsial ya. Nah, ini definisinya apa ini, Kang Emil? Ya, saya kira tadi saya kan ikut rapat bersama Presiden secara virtual bersama para menteri membahas tentang mudik ya. Salah satunya adalah memaksimalkan agar orang tidak mudik supaya tetap di Jakarta, nanti ditanggung hajat hidupnya oleh pemerintah Jakarta dan DKI supaya tidak menyebar ke seluruh daerah, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, sehingga menimbulkan ada arus ribuan orang yang punya potensi penularan dari daerah pandemi Jakarta, sehingga mengemuka ujungnya pada masalah yang kita sebut dengan karantina wilayah. Jadi tidak lagi menggunakan istilah lockdown, sesuai undang-undang karantina kesehatan, kita gunakan istilah karantina. Nah, tadi disepakati dengan Presiden bahwa jika karantinanya sifatnya kota atau satu kabupaten dan provinsi, itu harus ada izin dari Presiden. Tapi di luar itu yang skala lebih kecil, itu gubernur dipersilahkan untuk mengambil diskresi. Jadi artinya tadi dalam press conference saya sampaikan dan saya sudah lakukan rapat lanjutan dengan para wali kota bupati, jika Anda ingin melakukan pembatasan sosial skala besar, di level RT RW itu silahkan, di level kelurahan maksimal sampai kecamatan. Nah, ini sudah dilakukan oleh beberapa daerah sehingga sebenarnya proses karantina wilayah yang dulu disebut lockdown sudah mulai dilakukan tapi dalam skala yang disebut parsial. Presiden mengingatkan kita dan saya setuju, Mas, kunci dari karantina wilayah ini adalah manajemen logistik. Sehingga jangan sampai seperti di India. India sekarang kacau balau, jutaan orang jadi gelandangan karena orang yang slum atau daerah kumuhnya tidak tersentuh oleh manajemen logistik yang baik, akhirnya terjadi penumpukan yang menyebabkan penyebaran lebih parah lagi. Saya juga melihat kalau di Tegal tidak melakukan yang namanya manajemen pangan logistik yang baik, bukan tidak mungkin kalau ditutup pakai beton tadi ya pendapat saya, nanti logistik dari luar untuk masuk, kecuali kota itu swasembada kasarnya begitu. Tapi kalau dia masih membutuhkan logistik dari daerah lain, maka penutupan secara emosional itu menurut saya kurang pas. Sehingga kita menyepakati dalam kondisi sekarang, sebaiknya karantina wilayah ini berbasis parsial maksimal sampai level kecamatan sambil melatih tanda kutip ya, melatih kepala daerah itu untuk siap di skala kecil dulu. Sehingga kalau nanti suatu hari diputuskan oleh Presiden ada karantina wilayah di skala kota kabupaten, manajemen pengelolaan ini bisa siap, bisa lebih baik, jangan sampai kasus India terulang di negara kita. Oke. Jadi saya kira itu pandangan hukum dan situasi di lapangan. Oke. Maka
akhirnya Kota Tasikmalaya juga tidak saya izinkan karena ada rencana seperti Tegal melakukan karantina wilayah skala kota, cukup membatasi sesuai dengan situasi yang ada di level kelurahan dan kecamatan. Oke. Saya kira itu update-nya, Mas Renat. Baik, baik. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melakukan karantina wilayah untuk skala kota, termasuk juga di Tasikmalaya sudah diralat, artinya Kang Emil, tapi karantina wilayah secara parsial atau di tingkat kecamatan. Nah, untuk di tingkat kecamatan ini tentu kan apapun bentuk skalanya, begitu kan, tentu ada dampaknya kepada masyarakat. Jadi, itu seperti apa, Kang Emil? Pertanyaannya kan sederhana. Kapan dimulainya melakukan karantina wilayah? Betul? Tanpa ada argumentasi ilmiah, kita ini waspada tapi emosional. Kita ini harus waspada tapi rasional. Nah, penentuan karantina wilayah atau tidak setelah kita menemukan peta persebaran bahwa wilayah-wilayah tertentu itu terjadi persebaran. Ambil contoh, berkat ada rapid test Jawa Barat yang masif, Mas, sebanyak 20.000 kita tes orang-orang dari 4 hari yang lalu sampai sekarang, ternyata betul, tanpa ada tes kita menganggap pertambahannya hanya 10-20. Sekarang dengan rapid test ketahuan ada outbreak di Sukabumi sebanyak 200-an kan begitu ya, yang membuat akhirnya tadi siang kita putuskan Sukabumi wilayah 1-2 kecamatan akan lakukan karantina wilayah mulai besok kira-kira begitu. Itu diputuskan karena ada data. Data datang karena kita melakukan tes masif. Ya. Jadi kepada daerah-daerah yang tidak punya data, menurut saya jangan mengambil keputusan karantina wilayah berdasarkan asumsi atau emosi saja. Karena nanti yang dirugikan juga masyarakat kan kira-kira begitu. Jadi Sukabumi adalah contoh melakukan karantina wilayah parsial besok berdasarkan data hasil rapid test yang mengatakan terjadi penyebaran luar biasa di lokasi yang tadinya tidak dibayangkan ternyata harus menelan pil pahit, ternyata di kecamatan itu luar biasa banyak. Nah itulah contoh penerapan yang menurut saya benar sesuai prosedur dan ilmiah, Mas Renat. Oke. Nanti kita bahas ya, Kang Emil, soal kemudian outbreak di Sukabumi ini karena menarik juga. Tapi sebelumnya saya akan ke Bang Abed Nego dulu. Bang Abed, jadi apa yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Presiden tidak menegaskan bahwa akan ada karantina wilayah begitu katakanlah di beberapa provinsi, justru mengambil kebijakan untuk skala besar itu, pembatasan sosial skala besar. Ini definisinya apa sih, Bang Abed, pembatasan sosial skala besar, agar kemudian publik tidak juga bingung karena ada banyak sekali istilah untuk bisa menekan penyebaran virus corona ini. Bukan lockdown, bukan karantina, kemudian pembatasan sosial skala besar. Kenapa ini, Bang Abed? Ya, ini sebenarnya dari pengembangan dari pemahaman kita selama ini soal social distancing dan physical distancing, di mana kita Presiden menetapkan bahwa perlu dilakukan skala besar, artinya diperluas lagi secara lebih optimal, karena kan kita sudah mulai dengan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, dan langkah selanjutnya itu ternyata kan perlu dieskalasi, karena memang perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa COVID ini perlu upaya yang diakselerasi lagi, upaya-upaya untuk physical sama social distancing itu gitu loh. Penggunaan istilah artinya pembatasan sosial skala besar itu digunakan intervensi-intervensi seperti penutupan jalan dan kemudian juga pembatasan akses tertentu. Nah, ini semua tujuannya karena evaluasinya juga menunjukkan bahwa belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah itu masih dinilai belum cukup karena masih banyak juga masyarakat kita yang tidak benar-benar perlu melakukan aktivitas di luar, tetapi melakukan aktivitas juga masih banyak dilakukan di luar dan berkumpul gitu ya. Jadi ini memang akan diperluas dan upaya-upaya ini kalau karantina kan memang sampai pada titik itu menutup ya. Kalau bicara kita undang-undang terkait dengan kekarantinaan kan itu harus disiapkan segala sesuatunya oleh pemerintah terkait juga termasuk kebutuhan-kebutuhan, bahkan disebutkan di dalam pasalnya itu ternak warga pun itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, terkait dengan ini kan kita belum masuk ke fase sana. Artinya kita masih harus dieskalasi. Karena kalau kita nanti bicara karantina, maka kita juga harus memutuskan mana yang harus ditutup, mana esensial, mana non-esensial begitu. Misalnya di beberapa negara kan itu mereka memutuskan bahwa toko-toko yang berkaitan dengan kebutuhan pokok warga itu masih dibuka, tapi yang lainnya ditutup misalnya. Gitu. Nah, ini kan artinya syarat-syarat ke sana itu belum terpenuhi gitu ya, sehingga
Ini yang memang menjadi perhatian Pak Presiden. Oke, oke. Artinya pemerintah belum siap kalau kemudian menerapkan kebijakan karantina wilayah karena ada hak-hak kemudian yang harus dipenuhi tadi sesuai dengan undang-undang karantina kesehatan tadi atau apa? Mengapa kemudian akhirnya mengambil Masyarakat kita juga belum tentu siap ya. Jadi di beberapa negara chaos itu juga karena masyarakatnya juga belum menunjukkan kesiapan untuk itu. Gitu. Jadi ini harus dilihat ini bukan satu sisi, tapi dua sisi antara masyarakat dan pemerintahnya harus benar-benar ini bisa pada titik yang nyambung gitu loh. Jadi jangan dilihat bahwa dalam konteks pendekatan karantina ini hanya berdasarkan pendekatan hukum dan kemudian di-enforce, mengerahkan pasukan, dan kemudian orang dipaksa di rumah, nggak begitu. Situasinya juga bisa berbalik seperti di beberapa negara. Gitu ya. Negara maju Italia aja itu kacau gitu loh. Jadi ini yang memang harus benar-benar dipersiapkan dari sisi pemerintahnya, dari sisi masyarakatnya juga harus dipersiapkan ke arah sana. Nah, menuju fase itu tentu pembatasan-pembatasan sosial skala besar ini harus diuji, gitu, harus dilakukan untuk itu. Gitu loh. Karena ini pandangan saya ya, bukan pandangan presiden gitu. Saya melihatnya masyarakat kita juga seperti digiring, dipaksa, jawabannya itu semata-mata dengan mengkarantina maka selesai masalah gitu loh. Jadi ini juga yang harus dilihat, ada yang harus kita siapkan baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat gitu loh. Bahwa ada persoalan di hadapan masyarakat terkait dengan disinformasi atau misinformasi, itu persoalannya di informasi dan komunikasi. Tetapi bukan dalam konteks fase menuju ke bagaimana perlindungan yang lebih luas lagi terhadap masyarakat kita. Oke, jadi kalau pembatasan sosial berskala besar ini turunannya akan seperti apa sih sebetulnya Bang Abed yang sudah ada digambarkan oleh Presiden atau pemerintah? Ini seperti apa pelaksanaannya di lapangan bagaimana nantinya? Termasuk juga penutupan-penutupan jalan ya, karena ini kan mendorong orang untuk tidak melakukan kegiatan yang tidak perlu gitu loh. Sekarang ini kan akses masih terbuka semua gitu ya. Terus kemudian itu merasa bahwa masih kuat juga situasinya kita ini seperti belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah ini seperti libur tambahan begitu loh. Jadi ini yang memang harus dilakukan untuk itu. Nah, kemudian juga terkait dengan penentuan-penentuan jam-jam operasi juga ini kan akan didorong. Nah, oleh sebab itu kan semuanya harus disesuaikan, jangan sampai keputusan-keputusannya itu juga tidak nyambung dengan dinamika yang ada di masyarakat. Oke, baik. Saya ke Mbak Bivitri kalau begitu dari sisi hukum tata negara. Mbak Bivitri, Anda melihatnya seperti apa sebenarnya ketika pemerintah tadi mengeluarkan kebijakan Presiden soal pembatasan sosial skala besar, tidak bahkan nanti diikuti dengan darurat sipil dan lain sebagainya, tidak melakukan kebijakan untuk karantina wilayah. Apa yang menjadi dasar hukum itu tepat tidak sebetulnya atau seperti apa dari pandangan Anda, Mbak? Ya, saya akan membahasnya dasar hukumnya dulu ya, jadi bukan aspek kebijakannya. Jadi memang yang satu hal yang harus disadari dari awal untuk semua masyarakat nih, saya kira di titik ini kita harus sekalian mengkampanyekan bahwa yang namanya kebijakan lockdown itu sebenarnya tidak hanya melarang orang keluar rumah, tapi butuh kebijakan yang besar sekali, ada insentif buat perusahaan supaya nggak mencat-mencatin orang, insentif fiskal, terus kemudian juga rencana soal distribusi bahan pokok. Nah, karena itu dasar hukumnya mesti kuat. Kita sebenarnya ada dua menurut saya yang bisa digunakan. Yang pertama, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Satu lagi adalah Undang-Undang Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Nah, kekarantinaan kesehatan ini sebenarnya yang dari tadi kita bahas. Di dalam kekarantinaan kesehatan itu ada yang namanya karantina wilayah, juga rumah sakit. Tapi ada, jadi kategori pertama tuh karantina yang sebenarnya intinya melarang orang dan barang keluar masuk suatu tempat ya, bisa rumah sakit atau wilayah. Tapi kategori kedua ada yang namanya pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini yang disebut-sebut dari tadi. Nah, pembatasan sosial berskala besar ini adalah meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan agama, dan lain sebagainya. Nah, yang mau diterapkan yang mana? Sebenarnya menurut saya ini bukan suatu hal yang sifatnya harus ini dulu terus ini gitu. Jadi nggak ada tahapan. Karantina wilayah bisa digabungkan dengan pembatasan sosial berskala besar. Jadi istilah lockdown sebenarnya katakanlah kita bisa tarik ke dalam konsep hukum Indonesia itu sudah ada di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini. Nah, jadi sudah bisa digunakan. Cuma masalahnya begini. Di dalam pasal 10 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu perlu ada dulu status kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah
baru kemudian hal-hal lainnya bisa dilaksanakan. Jadi menurut saya bahwa pemerintah sudah rapat, tadi Kang Emil sudah menyampaikan isinya begini dan seterusnya, patut diapresiasi. Nah, tapi untuk bisa berangkat lebih jauh, untuk memberikan insentif, menegakkannya secara lebih konsisten dan lain sebagainya, butuh dasar hukum yang lebih jelas melalui PP tadi sebenarnya. Nah, jadi silakan gunakan saja ini, ditambah saya paham bahwa barangkali ada kebingungan, karena memang Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini bilang yang punya otoritas itu Menteri Kesehatan. Jadi seakan-akan agak ke bawah gitu, bukan Presiden. Tapi sebenarnya kalau kita mau pakai Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan sudah dipakai untuk dasar hukum gugus tugas COVID itu, bisa juga, sehingga nanti Presidenlah yang akan mengatur semuanya. Nah, cuma kalau kemudian tadi sore dikeluarkan istilah baru darurat sipil, nah itu wilayahnya yang beda lagi. Saya kira kita harus, saya paham, tadi saya sampai ulang berkali-kali itu video pernyataan Presiden, bahwa katanya itu adalah belum diambil ya, tapi sudah mulai dibicarakan. Nah, menurut saya ini beda wilayahnya. Karena darurat sipil itu masuknya dalam undang-undang keadaan bahaya, yang pendekatannya adalah pendekatan keamanan. Jadi kita kan sekarang tidak mau memberantas pemberontak nih, karena itu undang-undangnya tahun nomor 23 tahun 1959 untuk memberantas pemberontak. Kita sekarang mau memberantas virus. Jadi sebenarnya lebih tepat kalau yang digunakan adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana. Baik, jadi kalau kemudian Presiden mengatakan melakukan kebijakan pembatasan sosial skala besar dengan diikuti, disertai dengan darurat sipil, itu tidak tepat atau seperti apa? Tapi dijawabkan nanti Mbak Bibip ya. Kita akan break terlebih dahulu, kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Ya, Anda kembali di Prime News, kita masih membahas soal karantina wilayah atau kemudian menurut Presiden tadi pembatasan sosial berskala besar. Masih bersama dengan Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, ada Bang Abed dari KSP dan juga Mbak Bivitri. Saya ke Mbak Bivitri dulu untuk menyelesaikan yang tadi. Jadi Mbak Bivitri, ketika kemudian disertai dengan darurat sipil itu tidak tepat atau seperti apa pandangan hukum Anda? Sangat tidak tepat. Jadi saya kira saya mendorong supaya Pak Presiden action dulu dengan menggunakan undang-undang yang sudah ada dan sudah pas menurut saya. Yaitu Undang-Undang Karantina Kesehatan ya? Karantina Kesehatan dan Penanggulangan Bencana. Itu saja. Kalau darurat sipil itu pendekatannya keamanan. Nanti malah kalau kita baca ya undang-undang soal keadaan darurat tadi, undang-undangnya tahun 59 nomor 23. Nah itu pendekatannya keamanan, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalnya ada kerumunan bisa dibubarkan. Orang bisa disadap, komunikasi bisa dihentikan, dan seterusnya yang sifatnya melanggar HAM, tapi secara hukum tata negara diperbolehkan atas nama keadaan darurat. Nah itu kan keadaan darurat kalau konteksnya adalah keamanan, karena konteksnya pemberontakan. Nah kita bicara virus sekarang, tidak perlu hal-hal seperti itu. Yang perlu adalah insentif, bantuan langsung tunai, dan hal-hal seperti itu. Baik. Mbak Bivitri ditahan dulu sebelum saya ke Kang Emil, saya ke Bang Abed. Bang Abed, jadi silakan Anda respon apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Bivitri. Ini soal kemudian kurang tepat kalau kemudian Presiden juga menyertai dengan darurat sipil begitu. Mengapa tidak memaksimalkan undang-undang yang ada soal kekarantinaan kesehatan terlebih dahulu, Bang Abed? Maksudnya Presiden ini apa sebetulnya? Dalam situasi yang paling berat, Presiden itu siap untuk darurat sipil. Jadi membaca aja harus ke sana. Tetapi itu bukan pilihan. Gitu loh. Jadi ketika pabrik-pabrik nggak mau memproduksi kebutuhan kita, maka ya harus menggunakan apa untuk alat paksa untuk mengambil alih itu, misalnya gitu. Jadi tetapi itu bukan pilihan. Pilihan tadi sudah disampaikan, memang disampaikan oleh Presiden, bagaimana memperkuat tadi kesehatan kita, jaring pengaman sosial kita, dan kemudian juga skenario recovery-nya kita kayak apa. Ini yang memang dibahas 3 rapat pimpinan hari ini yang dipimpin langsung oleh Presiden, memang banyak membahas terkait dengan hal itu. Karena kan kita harus tahu juga bahwa ada banyak hal kita juga harus mengkoreksi, APBN kita juga harus dikoreksi gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi pernyataan Presiden itu jangan selalu dimaknai bahwa kita itu akan ke sana gitu loh. Tetapi opsi-opsi itu selalu terbuka. Ini yang saya sampaikan beberapa kali termasuk di terakhir di CNN, saya bilang Presiden itu bukan anti karantina, tetapi bahwa opsi-opsi itu selalu terbuka berdasarkan perkembangan yang ada. Karena kan begini,
problemnya Itali itu ketika mereka memutuskan itu biasnya itu besar sekali, di mana keputusan-keputusan itu ya diambil berdasarkan intuisi dari masing-masing pimpinannya, bukan berbasiskan data dan perkembangan yang ada. Nah, oleh sebab itu ini memang jadi pembelajaran buat kita, dan jujur tadi Presiden berkali-kali menyampaikan tentang perlu memperhatikan keadaan di luar sana sehingga keputusan kita tidak terkesan ikut-ikutan, tetapi memang bisa sesuai dengan keadaan kita, baik di pemerintahnya maupun di masyarakatnya. Belum lagi, misalnya kita lihat tuh Tegal lockdown gitu loh, yaitu pembatasan aja. Hanya kan ditulis di dalam ruang media seolah-olah lockdown. Kemudian lockdown, Presiden nggak suka lockdown atau nggak setuju, ini bertentangan dengan Presiden dan lain sebagainya gitu loh. Padahal kalau ditanya itu adalah upaya-upaya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan Presiden mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah di dalam secara optimal untuk melakukan pembatasan-pembatasan sehingga social distancing dan physical distancing itu bisa diminimkan. Sembari kita terus bagaimana mempersiapkan infrastruktur kesehatan kita di dalam merespon keadaan yang tidak diinginkan. Artinya tidak diinginkan itu angkanya yang terus naik. Begitu. Oke, baik. Bicara soal pemerintah daerah, saya ke Kang Emil lagi. Kang Emil, di luar perdebatan atau soal landasan hukum ya tentang karantina ke wilayah dan kemudian soal darurat sipil begitu. Menurut Anda, apakah memang Anda sepakat kalau kemudian kalaupun diterapkan karantina wilayah sebetulnya masyarakat kita juga sebetulnya belum siap untuk menuju ke arah sana. Dan sebagai kepala daerah dengan daerah yang cukup banyak kasus COVID-19-nya ini, Kang Emil, menurut Anda sebetulnya opsi apa yang paling bisa untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini di tengah masyarakat? Apakah memang karantina wilayah kah? Ataukah cukup dengan pembatasan sosial berskala besar? Atau apa, Kang Emil? Ya, saya kira kita lihat contoh Mas Reinhardt, negara-negara yang sekarang sedang tren turun. Kalau pakai model Cina, kita ada lockdown, karantina wilayah, tapi kan pemerintahnya memang sangat keras dan otoriter dalam hal ini di Tiongkok. Atau model Korea Selatan. Korea Selatan itu tidak ada lockdown, tapi tesnya masif, sehingga cukup dengan mengetes 300.000 warga dari 51 juta penduduknya, maka Korea Selatan memiliki peta persebaran yang konkret sehingga bisa memblokade apa yang ada di Korea Selatan. Nah, Jawa Barat dari awal sudah melakukan model Korea Selatan. Kita ini provinsi pertama yang melakukan tes sendiri. Pada saat semua ngantri di Litbangkes Pusat, Jawa Barat melakukan tes sendiri untuk 500 orang sehingga menemukan peta persebaran 4 klaster, 1 di HIPMI Karawang, 1 di Lembang, 2 di Bogor, sehingga juga menemukan Pak Bima Arya, kemudian Wakil Wali Kota Bandung dan Bupati Karawang positif. Nah, jadi kuncinya adalah sebenarnya saat ini bukan dalam pandangan saya ya, bukan soal karantina wilayah atau tidak karantina wilayah. Ini peta persebarannya kita punya tidak? Jangan-jangan orang yang mewacanakan karantina wilayah itu sebenarnya tidak punya peta tentang persebaran di mana. Jadi bagi saya hari ini yang urgensi itu adalah kami akan memasifkan tes sebanyak-banyaknya sehingga akhirnya ketahuanlah virus itu ngumpul di mana, kira-kira begitu. Seperti yang kita temukan sekarang di Kota Sukabumi. Maka berdasarkan data tes masif ini kami memutuskan bahwa karantina wilayah dibutuhkan. Tapi bukan di Tasikmalaya, tapi di Kota Sukabumi. Kira-kira begitu, Mas. Jadi artinya jangan sampai para pemimpin salah mengambil keputusan, hanya berdasarkan emosi, tidak berdasarkan rasionalitas, akhirnya yang dirugikan masyarakat. Maka kalaupun iya ada karantina wilayah, saya sudah tugaskan Wali Kota Sukabumi, pastikan urusan logistik aman. Ya. Kalau nanti orang menengah bawah dia tidak bisa kemana-mana, suplai sembako aman apa tidak, kan begitu ya. Ujung-ujungnya siapkah dapur umum kalau orang kelaparan dan sebagainya, kemudian akses kesehatan. Jadi selama 2 syarat itu belum dipenuhi, saya juga tidak akan mengizinkan ada karantina wilayah. Tapi kuncinya sekarang kita fokus pada ngetes sebanyak-banyaknya supaya ketahuan mana kecamatannya perlu di karantina, mana yang tidak. Karena Jawa Barat, Mas Reinhardt, mohon maaf ya, tidak bisa diperbandingkan seperti Jakarta, satu kota yang padat. Jawa Barat ini kan 27 daerah, ada yang kota-kota, ada yang kabupaten, ada pegunungan. Jadi pola mengaturnya itu
sangat rumit lah kira-kira begitu. Oleh karena itu keputusan kami fokus pada berbasis data. Ada data, ada keputusan, tidak ada data, tidak boleh ada keputusan. Data yang buruk, keputusannya juga buruk. Data yang baik, insya Allah keputusannya juga baik. Saya kira itu pendapat saya. Jadi tidak kemudian lewat asumsi-asumsi saja. Nah, untuk di Sukabumi, Kang Emil, bentuk karantina wilayahnya tadi seperti apa yang akan diterapkan nantinya ini bagaimana, Kang Emil? Mungkin kita bisa juga agar kita bisa pelajari bersama, seperti apa? Nah, kalau kita pakai model kota Sukabumi yang malam hari ini pun masih kita rapatkan, di titik kecamatan A itulah yang kita akan lakukan karantina wilayah parsial. Jadi ditutup kawasan itu, tapi kita pastikan suplai makanan ke warga di kecamatan itu aman, tapi tidak ada yang keluar masuk kecuali urusan makanan dan emergensi kesehatan. Saya kira itu. Nanti kalau itu ternyata tertangani, kita tes lagi kecamatan sekeliling ternyata tidak ada penyebaran, berarti keputusannya benar. Kita melakukan karantina wilayah hanya sebatas daerah pandemiknya saja. Tapi kalau ternyata kita tes lagi di wilayah lain menyebar, bukan tidak mungkin kami mengusulkan ke pemerintah pusat agar misalkan satu kotanya dilakukan karantina wilayah. Tapi ke arah sana itu kan argumentasinya jelas. Jadi kalau ada orang minta karantina wilayah, saya akan tanya dulu, mana peta persebarannya, sudah berapa banyak Anda melakukan tes masif, kan begitu. Kalau ternyata belum dilakukan tes masif, belum ada petanya, asumsi itu saya kira akan kami tolak sementara, kira-kira begitu. Oke, baik. Baik, Mbak Bivitri, saat ini kita lihat juga beberapa, katakanlah kota Tegal begitu melakukan lockdown. Ada sejumlah tempat-tempat yang akhirnya berinisiatif sendiri begitu. Kalau tadi kata Kang Emil, jangan pakai asumsi, tapi harus pakai data. Menurut Anda apa yang menjadi problematika sampai kemudian banyak tempat-tempat yang lain yang akhirnya justru mengambil kebijakan sendiri yang sampai perlu ditegaskan oleh Presiden bahwa karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat. Tapi dijawabkan nanti Mbak Bibip dan juga Bang Abed dan Kang Emil. Kita dibahas di segmen berikutnya usai jeda berikut ini. Anda kembali di Prime News, saya ke Mbak Bivitri lagi. Mbak Bivitri, Presiden tadi perlu menegaskan lagi bahwa karantina wilayah itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Sementara kita tahu sejak seminggu belakangan ya mungkin sudah ada beberapa daerah yang mengambil istilah lokal lockdown kah atau lockdown parsial kah atau apapun bentuk sebutannya. Menurut Anda mengapa kemudian ada daerah-daerah yang akhirnya berinisiatif sendiri begitu untuk melakukan menutup wilayahnya mereka sendiri? Iya, saya kira memang kita harus akui bahwa yang bersentuhan langsung dengan wajah-wajah masyarakat itu orang-orang seperti Kang Emil, orang-orang yang kepala-kepala daerah begitu ya, sehingga mereka yang harus menghadapi masyarakat langsung, mereka yang memahami konteks daerahnya dan lain sebagainya. Jadi buat saya sebenarnya ini reaksi wajar karena pemerintah pusat belum menetapkan sesuatu yang sifatnya lebih tegas dan menyeluruh. Saya tidak mengatakan bahwa nasionalnya harus dikarantina, tidak. Saya termasuk orang yang percaya bahwa kita harus tergantung pada kondisi daerah masing-masing. Cuma menurut saya begini, ada dua catatan nih. Jadi buat saya sebenarnya sudah ada karantina wilayah, inisiatif masing-masing, cuma satu, kan tidak semua punya rasionalitas seperti yang dimiliki Kang Emil. Berbasis data buat saya itu bagus banget. Membuat parameter itu bagus banget. Tapi kan berbasis data dan membuat parameter ini adalah arahan di Provinsi Jawa Barat. Kalau dari pemerintah pusat belum ada arahan yang clear betul bahwa harus ada datanya, harus ada parameter dan lain sebagainya, saya yakin tidak semua provinsi akan menerapkan apa yang sekarang sudah diterapkan di Jawa Barat. Dan kedua, Presiden menurut saya tetap belum secara resmi memberlakukan yang namanya karantina wilayah. Bahwa tadi ada rapat, kita harus apresiasi, ya. Tapi secara resminya ini belum. Akibatnya apa? Ada secara hukum hal-hal yang tidak bisa diakses. Maksud saya begini, mengakses anggaran, membuat kebijakan fiskal, itu kan artinya harus masuk ke wilayah APBN dan mungkin juga nanti APBD di tingkat daerah. Kalau tidak ada dasar hukum yang kuat, maka nanti bisa ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum begitu. Itu juga bahayanya. Namanya pemerintahan, tata hukumnya harus jelas semua. Jadi kalau Presiden belum secara resmi mendeklarasikan bahwa sudah ada darurat kesehatan masyarakat, maka silakan gunakan karantina wilayah dengan parameter ini dan harus berbasis data. Saya khawatir daerah-daerah akan punya, karena tidak ada arahan dari pusat ya, seperti yang terjadi sekarang, punya imajinasi masing-masing apa yang sebenarnya dimaksud dengan
karantina wilayah itu. Sekali lagi kalau yang punya basis data kayak Kang Emil bagus, tapi kan kita bicara soal 34 provinsi, 500 lebih kabupaten kota yang cara pandangnya juga beda-beda. Jadi kalau tidak ada arahan atau kebijakan yang sifatnya nasional, walaupun untuk daerah tapi sifatnya nasional harus sama, maka versi masing-masing dari karantina wilayah atau PSBB tadi ya, pembatasan sosial berskala besar, itu mereka membuat versi masing-masing dan akibatnya seperti yang terjadi di Tegal tadi, orang jadi harus ada yang bangun beton lah, ada yang kemudian menutup akses segala macam tadi itu ya. Oke. PSBB belum cukup clear menurut Anda? Belum, karena kan yang disampaikan oleh Presiden tadi baru pernyataan sifatnya. Kalau kita lihat menurut undang-undang harus ada PP-nya dulu yang dengan jelas sekali lagi, saya ngomongnya dasar hukum terus karena saya juga tidak mau nanti Presiden ataupun pemerintah kita punya banyak masalah hukum, dianggap tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Ini hukumnya harus benar. Oke, soal PP tadi bagaimana Mbak Bibip? Soal PP tadi? Iya, jadi PP-nya itu mesti jelas tentang kondisi darurat kesehatan masyarakat itu, supaya nanti ada penetapan. Nah, dari sini nanti akan banyak misalnya ada peraturan-peraturan yang melonggarkan pinjaman. Gitu. Sekarang kan melonggarkan pinjaman baru untuk UMKM ya. Saya yakin otoritas jasa keuangan juga tidak bisa melangkah lebih jauh karena pemerintah pusat belum punya kebijakan yang secara hukum nanti bisa mereka tanggungjawabkan. Ini orang yang punya banyak kontrak saja, saya bicara hukum ya, mau pakai istilahnya ada force majeure ya, kondisi memaksa, ini belum bisa nih karena belum ada pernyataan tegas dari pemerintah bahwa ada kondisi darurat kesehatan masyarakat yang membuat negara ini dan segala hukum yang meliputinya sebenarnya punya situasi khusus gitu. Ini action ini yang saya kira kita semua tunggu-tunggu. Gitu. Oke, baik, Bang Abed, action yang ditunggu-tunggu tadi menurut Mbak Bivitri karena belum ada keputusan yang jelas, yang tegas dari Presiden tadi menurut Mbak Bivitri sehingga akhirnya daerah atau mungkin masyarakat mendefinisikan sendiri apa kemudian PSBB kah, apa kemudian lokal lockdown kah, bagaimana sebetulnya ini Bang Abed? Ya, selain tadi berbasis data, kemudian pengambilan keputusan tidak harus bersifatnya intuitif oleh pemimpin-pemimpin atau pengambil kebijakan, juga yang harus diingat juga jangan parsial gitu ya. Nah, ini yang memang perlu dapat perhatian. Tapi saya lagi-lagi kami tidak melihat dipertentangkan ya, karena Presiden sendiri mengapresiasi. Hanya memang di dalam term-term yang digunakan di dalam komunikasi publik kita, seperti misalnya di beberapa tempat, itu lockdown. Medan itu juga udah sebagian jalan udah ditutup. Tapi karena tidak digunakan term lockdown dan lain sebagainya, itu fine-fine aja gitu loh. Seolah-olah itu memang bentuk-bentuk yang memang dilakukan dan pemerintah daerah punya hak untuk melakukan pembatasan-pembatasan itu gitu loh. Jadi pertentangannya itu memang kita create gitu ya. Padahal ujungnya semua kalau kita lihat itu upaya bagaimana pemerintah daerah mengasesmen situasi lokalnya dan kemudian melakukan pembuatan pembatasan. Karena seperti disampaikan tadi oleh Mbak Bivitri gitu loh, bahwa ketika bicara karantina wilayah itu nggak cukup hanya pembatasan yang dilakukan oleh oleh Tegal itu gitu loh, harus lebih besar dari itu gitu loh. Nah, jadi ini yang memang perlu juga kita perhatikan di dalam kita melihat perbedaan-perbedaan yang dimaksud, jangan-jangan di imajinasi kita sebenarnya perbedaan karena kita menggunakan term lockdown, sementara yang lain menggunakan istilah pembatasan-pembatasan. Itu satu. Kemudian yang kedua, jangan parsial itu memang kita harus lihat. Misalnya kita mau ngomong apapun, udah jelas APBN kita itu pasti mengalami perubahan. Ya, Bung Reinhardt ya. Misalnya asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi kita juga harus mengalami perubahan. Artinya APBN kita dalam waktu segera ini juga harus dilakukan penyesuaian. Itu tadi nanti berkonsekuensi terkait dengan fokus yang ditetapkan oleh Presiden yaitu kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial, dan perlindungan kepada usaha-usaha terutama usaha kecil dan menengah. Nah ini semua ini akan mempengaruhi untuk itu dan proses penanganan kita. Nah jangan dilihat juga karena lagi mikirin ini berarti yang lain nggak diurus. Ya enggak, infrastruktur kesehatan kita juga akan terus diperkuat termasuk tadi permintaan atau desakan dari banyak pihak untuk dilakukan tes lebih banyak. Nah sekarang ini dalam fase di mana tes PCR, tidak rapid test yang kita kenal selama ini juga tadi Presiden sudah memberikan arahan
untuk diperbesar begitu ya. Terus kemudian juga bagaimana unit-unit layanan kesehatan kita terdepan seperti puskesmas itu mulai melakukan upaya-upaya secara aktif di dalam melakukan pengujian-pengujian membantu proses-proses itu. Nah tadi Pak Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa hari ini dilakukan video conference dengan tenaga-tenaga kesehatan dalam skala yang lebih luas. Bagaimana untuk dilakukan untuk itu? Nah, ini penting kami jelaskan supaya kami agak khawatir pikiran kita seolah-olah dengan mengkarantina maka persoalan kita itu selesai gitu loh. Ya, padahal ada banyak yang harus dilakukan untuk itu. Dan seperti saya katakan tadi, pemerintah dan masyarakatnya harus nyambung gitu loh. Pakai pendekatan keras sekalipun, seperti yang misalnya dilakukan di beberapa negara, malah perlawanan yang dilakukan gitu. Jadi ini yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Oke, baik Kang Emil, kalaupun ya nanti direspon ya Mbak Bivitri ya. Kang Emil, kalaupun nanti dalam skala yang lebih lanjut, ini kan kita dalam ketidakpastian begitu ya, bisa saja kemudian ada kebijakan yang lain. Kalaupun nanti ada diputuskan karantina wilayah, katakanlah begitu, sejauh mana kesiapan atau skenario yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, begitu contohnya. Dan apa imbauan Anda terhadap para kepala daerah di wilayah administrasi Anda, Kang Emil, agar tidak kemudian berimajinasi sendiri terhadap kondisi di wilayahnya sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang justru bertentangan. Tapi dijawabnya nanti, Kang Emil, Mbak Bivitri dan juga Bang Abed, kita bahas lagi di segmen terakhir dialog. Kami harus break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, sebelum saya ke Kang Emil nanti sebagai penutup, saya ke Mbak Bivitri. Ada yang ingin Anda respon tadi Mbak Bivitri terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Abed dari KSP? Iya, jadi satu lagi yang saya sekali menanggapi soal masyarakat belum siap tadi ya. Satu lagi kenapa harus ada action, harus dalam arti harus ada penetapan hukum yang tegas dari pemerintah. Tadi saya sudah sebut 2 karena semua harus punya arahan yang jelas. Tapi juga saya kira pernyataan bahwa masyarakat belum siap itu juga sebenarnya tidak tepat. Karena kita harus sadari bahwa yang punya resources, yang punya sumber daya itu pemerintah. Kenapa kadang-kadang masyarakat dalam tanda kutip melawan? Karena dia belum dikasih pilihan yang lebih baik gitu. Kalau kita lihat di beberapa negara, masyarakatnya bisa nurut nggak keluar rumah karena dia dikasih bantuan-bantuan makanan, ya bahan pokok dan lain sebagainya. Di sini kan belum ada. Ada orang-orang yang tidak punya pilihan sehingga dia bandel keluar rumah begitu. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah saya kira memang ada tanggung jawab pemerintah yang luar biasa dan memang itu tugas pemerintah, tugas negara. Sehingga pernyataan ataupun asumsi bahwa masyarakat belum siap juga saya kira tidak diterapkan secara fair karena juga pemerintah belum menyiapkan masyarakatnya. Pemerintahlah yang harus menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak dasar warganya. Karena pemerintah yang punya resource, yang punya akses, yang punya infrastruktur untuk bisa mengendalikan begitu kira-kira ya Mbak Bivitri? Iya. Saya ke Bang Abed Nego. Bang Abed, tanggapan Anda dan juga kemudian begini, kalau kemudian PSBB ini ya tidak kemudian juga dianggap evaluasinya cukup maksimal, apa gambaran yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menekan penyebaran virus COVID-19 ini? Terkait dengan itu, seperti saya katakan, semua prosesnya itu dieskalasi ya. Tadi yang disampaikan oleh Fitri tentang nggak harus melalui tahapan-tahapan, tapi ya pilihan pemerintah melalui tahapan-tahapan tadi, supaya tetap harus bisa berhitung, ada data, ada peta, dan kemudian juga melihatnya secara utuh, gitu ya, nggak parsial. Jadi itu selalu menjadi referensi pemerintah. Nah, kemudian yang berikutnya tadi itu memang karantina-karantina di tingkat wilayah itu karena ada undang-undangnya juga terbuka untuk itu. Tapi harus diingat lagi gitu ya, semuanya juga harus disiapkan. Seperti saya sampaikan, bahwa untuk masyarakat yang kelas bawah sebut begitu secara ekonomi, ya memang harus disiapkan oleh pemerintah. Tapi tidak sedikit juga masyarakat kelas menengah juga nggak juga mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah gitu loh. Artinya juga menunjukkan bahwa tantangannya kita itu nggak seperti yang kita bayangkan, diberikan fasilitas lantas kemudian semuanya akan mengikuti. Nggak begitu juga. Italia juga mereka negara yang punya mampu tapi kelas menengahnya melakukan perlawanan juga gitu loh. Jadi kalau kita lihat untuk itu memang semuanya harus disiapkan gitu loh. Bahwa benar pemerintah punya instrumen hukum, kemudian juga punya sumber daya untuk itu, tetapi di dalam menggerakkan sumber daya dan instrumen-instrumen hukum yang ada, itu juga harus benar seperti sampaikan Mbak Bivitri tadi,
Bahkan tadi misalnya saya sampaikan sedikit ya, banyak juga yang nggak khawatir gitu loh. Bagaimana ini, jangan nanti tiba-tiba selesai COVID ini, semua pejabat yang terlibat pengambilan keputusan bermasalah gitu loh. Karena tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan misalnya. Misalnya reallocating misalnya gitu loh. Jangan-jangan besok-besok tahun depan misalnya COVID ini selesai gitu ya, itu semuanya itu masuk KPK gitu loh. Jadi ada hal-hal yang juga di dalam proses di dalam pemerintahan itu harus benar-benar dijaga akuntabilitasnya. Tapi lagi-lagi segala opsi itu terbuka dan selalu Presiden mengatakan itu bagaimana menggunakan data-data itu. Misalnya disampaikan bahwa April dan Mei itu akan mengalami peningkatan, terus juga ke Juni. Nanti di Agustus dia akan titik puncaknya dan kemudian dia mengalami penurunan itu. Artinya itu semua kan juga harus kita hitung gitu loh. Dan kebutuhan yang ada di dalam itu semuanya dicoba diperhitungkan oleh pemerintah. Jadi prinsipnya gitu ya, lagi-lagi tadi Presiden mengatakan apa yang disampaikan tadi pandangan sebelumnya bahwa pemerintah harus memberikan satu panduan yang jelas ke pemerintah daerah. Tadi juga Presiden sudah memberikan penegasan agar gugus tugas juga memang bisa memberikan dukungan kepada pemerintah daerah di dalam bagaimana mengasesmen situasi di lapangan, sehingga keputusan-keputusannya bukan karena desakan, apalagi tekanan-tekanan yang sebenarnya tidak didukung dari data dan informasi yang cukup. Jadi itu, Reinhardt, prinsipnya semuanya itu pasti akan kita respon keadaan ini dengan perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan oleh proyeksi-proyeksi oleh pemerintah, baik terkait dengan jumlah yang akan positif, kemudian juga jumlah terkait dengan yang di kebutuhan-kebutuhan lainnya itu terus dilakukan pemerintah untuk mengambil keputusan-keputusan. Oke, baik Bang Abed, saya ke Kang Emil. Kang Emil, kalau kita bicara proyeksi-proyeksi tadi yang disebutkan oleh pemerintah pusat, oleh Bang Abed Nego, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, proyeksi kalau misalnya katakanlah nantinya ada kebijakan untuk karantina wilayah begitu. Nah, bagaimana Pemprov Jabar menyiapkan semua untuk keadaan itu, dan apa yang ingin Anda sampaikan atau Anda imbau kepada kepala-kepala daerah katakanlah di wilayah administrasi Anda, di wilayah Jawa Barat, agar tidak membuat satu keputusan-keputusan yang justru tidak ataupun bertentangan begitu dengan apa yang diputuskan oleh Pemda dan juga oleh pemerintah pusat. Ya, Mas Reinhardt, saya sampaikan, kan saya ikut tadi rapat terbatas ya dengan Kabinet dan Pak Presiden. Jadi sebenarnya Pak Presiden memerintahkan dalam 2 hari peraturan pemerintah ini selesai. Jadi kalau tadi banyak pertanyaan-pertanyaan teknis yang kita diskusikan, sebenarnya menurut saya dalam 2 hari jawaban itu akan keluar tentang definisi, tentang prasyarat-prasyarat terkait dengan karantina wilayah. Saya dengar sendiri Pak Presiden memberikan deadline selama 2 hari sejak tadi siang. Yang berikutnya, Mas, jadi menurut saya proses karantina wilayah ini kalau pandangan saya harusnya itu bottom up bukan top down. Karena kami pemimpin-pemimpin di daerah yang tahu betul dinamika keruwetan, dampak sosial, kemudian juga dinamika sosial politik, keamanan yang terjadi di bawah. Baru usulan itu diargumentasikan dari bottom up ke pusat, dari pusat kemudian melakukan parameter-parameter yang lebih luas dan komprehensif, memberikan persetujuan. Nah, jangan sampai dilakukan karantina wilayah, tapi di bawahnya juga tidak siap. Salah satu urutannya yang kami siapkan di Jawa Barat tadi, kita harus berbasis data dulu. Nah, jadi saya perintahkan 20 sampai 50 ribu rapid test ini sekarang sedang berlangsung. Kami lakukan door to door, kami lakukan ke rumah sakit puskesmas, kami lakukan inovasi drive-thru, mungkin Mas Reinhardt bisa monitor ya. Itu maksudnya untuk memasifkan data sehingga kita punya data di 27 daerah. Depok itu berbeda dengan Banjar yang kecil yang di ujung Jawa Barat misalkan. Sehingga treatmentnya itu tidak mungkin sama. Nah, setelah tes masif ini menjadi data, kita tahu Mas, dari misalkan 30 kecamatan di Bandung, ternyata mayoritas hasilnya ada di 3 kecamatan, 27-nya tidak. Maka kita fokus di 3 kecamatan, diperdalam dan seterusnya. Itulah yang dilakukan Korea Selatan. Setelah data itu ada, bagaimana persiapan karantina wilayah? Nah, Jawa Barat sudah memutuskan dengan DPRD, kita akan memberikan Rp500.000 secepatnya dalam minggu depan kepada istilahnya orang miskin baru ya. Kalau orang miskin lama itu sudah ditanggung oleh pemerintah pusat lewat kartu sembako,
lewat kartu PKH, tapi yang miskin baru gara-gara pandemi ini, mereka lah yang kita tolong. Kita sudah siapkan sampai 5 triliun rupiah, 500.000 terdiri dari sepertiganya adalah tunai, 2/3-nya adalah sembako. Kita sudah sedang simulasikan tadi pagi, belinya dari pedagang pasar yang di-online-kan, dikirimnya oleh ojol, kemudian datang ke warga. Jadi ojolnya ada dampak ekonomi juga, pasar tetap hidup, tapi dengan proses yang kita atur dengan cara-cara yang baru. Nah, kalau proses logistik manajemen ini sudah siap, maka proses karantina wilayah parsial 2-3 kecamatan ataupun 1 kota, kami bisa argumentasikan bahwa kami siap, tidak seperti nanti kayak India dibikin lockdown tapi manajemennya tidak siap, akhirnya chaos malah luar biasa. Nah, itulah Jawa Barat mencoba dengan rasionalitas, dengan kepemimpinan yang mencoba proaktif, rasional, responsif, transparan. Insya Allah kami sih merasa siap kalau suatu hari yang terburuk datang. Kenapa? Kami sudah rapat tadi dengan Pangdam, dengan Kapolda, berapa satuan kompi ya dari tentara per kota ini, berapa ribu, berapa polisi, menutup jalan di mana, butuh berapa APD, berapa dapur umum, itu kami sudah siapkan. Tapi nggak pernah kami publikasikan karena skenario itu hanya akan kami munculkan kalau sudah menjelang kira-kira naga-naganya akan dilakukan karantina wilayah. Tapi insya Allah kalau berita buruk itu hadir, pemerintah Jawa Barat siap, SOP-nya siap, manajemen logistik siap, sehingga rakyat Jawa Barat bisa kami lindungi dengan cara yang rasional, terukur, dan tetap patuh pada protokol dari pemerintah pusat. Saya kira itu pesan dari Jawa Barat. Ya, Kang Emil, tadi Anda menyinggung soal kemudian kalaupun karantina wilayah lebih baik bottom up begitu ya, artinya masukan itu datang dari daerah. Kondisi saat ini menurut Anda Jawa Barat perlukah sudah ada karantina wilayah? Saya kalau boleh berpendapat, saya kira sudah harus ada, Mas. Satu di Sukabumi saya kira akan saya usulkan, kedua Depok dan Kota Bekasi itu yang hasil statistik menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi. Nah, ini kan argumentasinya ya. Itu dari tiap kita tes dengan semua cara, paling tinggi Depok Bekasi. Maka argumentasi saya akan dahulukan kalau diizinkan adalah Depok Bekasi. Kemudian Bandung itu juga mengemuka makin banyak, dan yang outbreak baru adalah Kota Sukabumi. Mungkin dari 27 daerah kalau kami diperkenankan kami akan mengargumentasikan 4 kabupaten kota ini. Oke, baik. Bang Abednego, ini kalaupun daerah, katakanlah pemerintah daerah Jawa Barat sebenarnya sudah siap begitu ya, bahkan sudah punya skenario. Daerah-daerah lain juga mungkin sama. Jangan-jangan pemerintah daerah sudah siap, pemerintah pusat yang belum siap ini, Bang Abed? Ini kan sedang disiapkan itu ya. Jadi seperti saya katakan tadi, proses-prosesnya juga akan dilihat. Tapi apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi itu benar sekali. Tentu argumentasinya akan diberikan oleh harus ada ke pemerintah pusat. Nah, tadi juga Presiden, karena ada 3 rapat ya hari ini ya. Jadi mulai dari jam 9, kemudian jam 12, jam 11 ya, terus kemudian jam 2 gitu ya. Tadi dari 2 rapat yang kami diinformasikan begitu, itu memang Presiden selalu mengatakan bahwa kerjasama dengan pemerintah daerah dan mendengar pandangan-pandangan pemerintah daerah itu menjadi penting. Jadi kalau dilihat dari konteks itu nggak ada ya dipertentangkan gitu ya. Jadi ini memang benar-benar harus dihitung aja gitu loh. Karena kan misalnya kayak Depok itu 3 juta ya penduduknya. Ketepatan saya juga tinggal di Depok gitu. Itu luar biasa padatnya, Bekasi juga besar gitu ya. Dan ini kan juga jadi pertimbangan karena beberapa sektor-sektor juga ada di sektor-sektor tertentu yang vital juga ada di Depok, seperti misalnya sepanjang Jalan Raya Bogor yang ada di wilayah Depok itu merupakan kawasan-kawasan industri. Nah, itu kan juga perlu diputuskan itu statusnya kayak apa gitu loh. Jadi sebab itu ini juga jadi pertimbangan nanti di dalam pengambilan keputusan tentunya. Oke, Mbak Bivitri, dari Anda terakhir, Mbak Bivitri, apa kesimpulan dari Anda? Tadi Kang Emil juga sempat menginformasikan bahwa dalam 2 hari sebetulnya akan terjawab soal peraturan pemerintah tadi itu. Iya, saya setuju perlunya memang bottom up. Cuma kan begini, kalau kita dengar penjelasan dari Kang Emil tadi, saya yakin semua pasti banyak yang manggut-manggut di rumah gitu ya. Semuanya seakan-akan bagus sekali, betul. Tapi masalahnya kita tidak bicara hanya Jawa Barat, kita bicara Papua, kita bicara Sulawesi Tenggara, NTB, dan seterusnya. Yang kondisinya akan sangat berbeda. Karena itulah buat saya penting sekali ada arahan dari pusat. Jadi bukan berarti, sekali lagi bukan berarti
ada lockdown nasional ataupun ada harus memaksa apa begitu ya, tapi ada penetapan dari pusat. Jadi saya mendorong satu PP-nya katanya besok mau dibahas. Jadi saya kira kita harus dorong supaya PP-nya betul-betul keluar. Ya, halo Mbak Bivitri. Oke, baik. Tampaknya kami terputus dengan Mbak Bivitri. Saya ke Kang Emil lagi. Kang Emil, terakhir singkat, ini mumpung kami tersambung dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil, kita bicara soal yang di Sukabumi ini, Kang Emil, setelah ditelusuri, setelah ada rapid test 300-an positif ini, klaster Sukabumi ya, disebutkan klaster Sukabumi begitu. Ini penelusuran dari mana sumber atau awal kemudian bisa ada jumlah yang cukup banyak di Sukabumi, Kang Emil? Oke, baik. Tampaknya kami sudah juga mengalami gangguan komunikasi dan kami sudahi diskusi soal kemudian ramai-ramai karantina wilayah. Kita akan tunggu nanti apa kemudian peraturan pemerintah yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo, dan tadi juga sudah dibahas kemudian apa yang menjadi alasan pemerintah kemudian mengambil kebijakan saat ini untuk pembatasan sosial berskala besar. Kita tunggu seperti apa ketegasan dari pemerintah pusat soal kebijakan ataupun keputusan yang akan diambil di level pusat sampai dengan ke daerah nantinya agar bisa menekan pandemi virus corona di Indonesia. Demikian Prime News, tapi kami masih akan berlanjut lagi usai jeda berikut bersama dengan rekan saya kembali, Rifana Pratiwi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News.